32 program studi. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu. 33 rektor adalah pimpinan tertinggi di kampus sekaligus pejabat pembantu Menteri Pendidikan. Dalam tugasnya, rektor dibantu oleh pembantu rektor atau purek. Seperti yang saya tunjukkan ini, silahkan dibaca ya. 34 registrasi administrasi. Kegiatan administratif untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa. Semua mahasiswa diwajibkan melaksanakan registrasi administrasi pada setiap awal semester sesuai dengan ketentuan kalender akademik. 35 registrasi akademik. Pendaftaran mahasiswa untuk memperoleh hak ikut kegiatan akademik pada fakultas atau jurusan atau program studi yang dipilih pada semester yang akan berjalan. Kegiatan akademik tersebut meliputi pengisian dan pengesahan kartu rencana studi atau KRS. Pengisian kartu perubahan rencana studi dan pembatalan mata kuliah. 36 sanksi akademik. Hukuman yang dijatuhkan oleh rektor berdasarkan usulan dekan karena pelanggaran akademik kepada seorang mahasiswa. 37 satuan kredit semester atau SKS, yaitu ukuran yang digunakan untuk menentukan besarnya beban studi mahasiswa, keberhasilan usaha kumulatif suatu program tertentu, serta menentukan besarnya penyelenggaraan pendidikan, khususnya bagi dosen. 1 SKS meliputi kegiatan pendidikan selama 4-50 menit per minggu. 38 semester, satuan waktu kegiatan selama sekitar 13-20 minggu kuliah termasuk 2-3 minggu kegiatan penilaian yang meliputi perkuliahan, ujian, praktikum, kegiatan laboratorium, dan lain-lainnya. 39 sistem kredit, yaitu cara penyelenggaraan pendidikan yang mengukur beban mahasiswa, beban kerja dosen maupun penyelenggaraan program dalam satuan kredit. 40 sitifas akademik, kelompok dalam kurung warga masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa dengan perwakilannya yang terbentuk melalui senat masing-masing. 41 skripsi, karya tulis ilmiah sebagai laporan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh ijazah program S1. Dalam mengerjakan skripsi, mahasiswa mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing. Syarat penulisan skripsi yaitu mahasiswa telah menempuh mata kuliah minimal 120 SKS dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK minimal 2,0. 42 sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP. Biaya pendidikan yang dibayarkan oleh mahasiswa untuk keperluan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan. Seperti yang saya tunjukkan ini ya, silakan dibaca. 43 ujian pendadaran. Ujian untuk menilai pengetahuan mahasiswa dalam bidang kejuruan sehubungan dengan penerapan ilmu yang telah diperoleh. Syarat ujian tersebut ialah telah lulus semua ujian teori, telah menyelesaikan praktek kerja lapangan atau PKL yang dinyatakan lulus dan telah lulus ujian seminar dan skripsi. 44 ujian seminar. Seminar merupakan kegiatan untuk melatih mahasiswa dalam mempresentasikan usulan penelitian ilmiah di depan publik, memperoleh pengalaman mengikuti seminar, meningkatkan percaya diri dan etika dalam sebuah pertemuan ilmiah. 45 ujian skripsi. Ujian untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi. 46 KTM atau kartu tanda mahasiswa. Gak usah dijelaskan lagi pun kamu pasti tahu kalau itu mirip dengan kartu siswa yang kamu terima di SMA atau SMK dan lain sebagainya. Kartu itu harus dijaga baik-baik karena dibutuhkan ketika kamu mau meminjam buku yang berada di perpustakaan, berobat gratis di pusat kesehatan mahasiswa, atau memakai fasilitas lainnya di kampus. 47 matrikulasi. Matrikulasi itu adalah mata kuliah persamaan. Biasanya kampus mewajibkan matkul itu kepada mahasiswa yang nyebrang jurusan. Misalnya, si Budi lulusan S1 jurusan ilmu sejarah, terus mau masuk S2 jurusan ilmu politik. Nah, si Budi ini wajib ambil mata kuliah matrikulasi di semester pertama. 48 SKS merupakan singkatan dari satuan kredit semester. Nah, kalau ditanya apa itu adalah bobot pendidikan tiap mata kuliah. Masih bingung? Ya udah, kita ibaratkan aja main game. Pada umumnya tiap kampus mewajibkan mahasiswa menempuh bobot pendidikan sebesar 144 SKS. Untuk lulus nih, kalau di UI jumlahnya sudah termaksud skripsi. Satu mata kuliah punya bobot SKS berbeda-beda. Ada yang 1, 2, 3, hingga 6 SKS. Kalau total SKS di akhir semester pertama udah 24 SKS, berarti kamu butuh 120 SKS lagi untuk wisuda. Biasanya sih mahasiswa cuma dibolehkan mengambil maksimal 24 SKS tiap semester biar nggak ketetaran belajarnya. Sudah paham? Nah, kalau belum paham, di searching aja di Google atau YouTube. Di situ penjelasannya lebih singkat dan jelas.
49 IP adalah singkatan dari indeks prestasi, yang artinya sama aja kayak nilai akhir semester. Di Indonesia skala IP dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi adalah 0 hingga 4. Mahasiswa yang dapat IP di akhir semester udah pasti dapat nilai A di semua mata kuliahnya. Ya, penilaiannya di universitas tuh pakai huruf E untuk yang paling rendah dan A yang paling tinggi. Kalau mau lulus mata kuliah atau matkul, biasanya nilai minimal harus di atas C. Misalnya C+, B kurang, atau B dan seterusnya. 50 IPK, yaitu indeks prestasi kumulatif. Tuh contohnya dalam perbandingan sepak bola, artinya mirip banget seperti skor agregat. Nah, nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang ditempuh sejak semester pertama sampai akhir. Secara teknis, IPK dihitung berdasarkan rata-rata IP yang didapatkan mahasiswa tiap semester. IPK tuh gampang turun dan susah banget naiknya. Jadi pertahankan konsisten kuliah kalau IPK-nya mau stabil. Yang kelima satu, SIAKAD. SIAKAD singkatan dari Sistem Informasi Akademik, yaitu suatu sistem informasi atau aplikasi berbasis web yang dirancang untuk menangani proses pengolahan data akademik dan data terkait lainnya, sehingga seluruh proses kegiatan akademik dapat terkelola menjadi informasi yang sangat bermanfaat. 52 ADAK. ADAK singkatan dari Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, yang merupakan sebuah pelayanan administrasi akademik yang dipimpin oleh seorang kepala biro. 53 PDD IKTI. PDD IKTI adalah pangkalan data pendidikan tinggi, di mana semua informasi dan statistik tentang perguruan tinggi di Indonesia disajikan secara real time. 54 UKM. Kalau di sekolah kamu kenalnya ekstrakurikuler. Nah, kalau di kampus ada yang namanya unit kegiatan mahasiswa atau UKM. UKM ini sama saja dengan ekstrakurikuler atau kegiatan para mahasiswa ya. 55 KKN atau KKM adalah kuliah kerja nyata atau bisa dibilang kuliah kerja mahasiswa, yaitu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. 56 PKL. Anak-anak lulusan SMK atau STM pasti tahu nih kalau PKL adalah praktik kerja lapangan, tapi tidak semua jurusan punya program PKL ya. 57 HIMA atau HMJ, yaitu himpunan mahasiswa jurusan. Ibaratnya seperti OSIS sih, tapi tingkatnya jurusan. 58 BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Ibarat OSIS, tapi tingkatannya lebih tinggi yaitu di fakultas dan universitas. Organisasi BEM inilah yang bekerja sama dengan universitas untuk mengadakan rentetan kegiatan penerimaan mahasiswa baru dan lain-lainnya. 59 DPM, BPM, MPM, dan DEMA. DPM merupakan Dewan Perwakilan Mahasiswa, sedangkan BPM adalah Badan Perwakilan Mahasiswa. Selanjutnya MPM adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Kalau DEMA singkatan dari Dewan Mahasiswa. Nah, kalau fungsinya sama saja sih. Dalam skala nasional, DPM dan sejenisnya itu ibarat DPR. Sama-sama bertugas mengevaluasi, menerapkan, dan menyesuaikan peraturan-peraturan kemahasiswaan. Peraturan itu yang nantinya bakalan jadi landasan BEM dan organisasi mahasiswa bikin kegiatan. 60 MWA yaitu Majelis Walid Ahmad. Baru dengarkan istilah MWA, ini fungsinya tuh secara umum mewakili kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat, dan kepentingan universitas. Nah, masih bingung kan? Jadi teman-teman bisa searching di Google dan lainnya untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. 61 Senat Akademik. Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi pada perguruan tinggi dalam bidang akademik yang terdiri dari rektor, dekan fakultas, guru besar, wakil dosen, non-guru besar yang dipilih melalui pemilihan, serta unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik. 62 Rektorat. Kamu pasti bisa bayangin kan tugas karyawan dalam tata usaha yang ada di sekolahmu. Nah, tugas rektorat tuh mirip-mirip saja sih dengan itu. Para karyawannya lah yang dengan sabar mengurus administrasi tingkat universitas. Karyawan rektorat dipimpin di bawah seorang rektor. Terima kasih.